Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3074. Mendengar ini, Lei Su, Shen Yisan, dan yang lainnya langsung bertindak tanpa ragu. Hal ini mengejutkan semua kultivator yang hadir. Ini benar-benar kesempatan besar. Menghadapi kesempatan seperti itu, Lin Yan malah pergi. Meskipun telah merebut banyak harta, para kultivator kuat itu tetap punya motif sendiri dan takkan pernah membunuh sesuka hati, kan? Saat ini, mereka tak bisa menahan diri untuk memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lin Yan. Apakah batas kemampuan para kultivator telah dilanggar? Apa sebenarnya maksudnya ini? Wus! Selagi mereka merenung, Ge Jing, Tao Yuanchen, dan yang lainnya sudah bergerak, pandangan mereka tertuju ke bukit. Banyak kultivator kuat telah berkumpul di sana. Inilah lokasi yang ditandai di peta harta karun, sangat dekat dengan kuil. Swiss, Swiss, Swiss. Para jenius lainnya juga berdatangan. Kalian yang lemah, berdiri di luar. Tao Yuanchen memelototi para kultivator lain dan berteriak dingin, auranya semakin terpancar. Di bawah kekuatan seperti itu, banyak yang menghela napas dan hanya bisa berdiri di luar. Sedangkan para kultivator kuat, tatapan mereka dipenuhi kesungguhan. Harta karun seperti itu sungguh luar biasa. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan tempat ini. Jika harta karun itu muncul, kita akan bertarung untuk mendapatkannya. Kata seorang pria kuat. Oke, yang lain mengangguk setuju. Bas. Pada saat yang sama, sebuah raungan menggema dari dalam kuil, diikuti oleh suara yang kuat, prasasti keabadian ini milikku. Jangan pergi. Suara itu menggema di langit. Mata semua orang tertuju ke area berkabut. Di sana, sosok-sosok melesat keluar. Mereka semua berkumpul di sini. Prasasti keabadian ini telah kuambil. Harta apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Seorang pria tua fokus, matanya dipenuhi kebanggaan. Sanggupkah kau membelinya? Prasasti keabadian berisi harta karun samsara tertinggi. Apa yang kau sebut harta karun itu? Serahkan, atau kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, para pria kuat ini tidak mundur. Senjata samsara ada di depan mata mereka, dan bahkan sekecil apapun kesempatan, mereka akan bertarung untuk itu. Merebut harta karun seperti itu akan membawa kemuliaan tak terbatas bagi klan dan keluarga mereka. Haha, mau bertarung, tergantung kekuatanmu, tapi sepertinya ada harta karun lain yang akan terungkap di sini, kata lelaki tua itu. Tatapan semua orang langsung tertuju ke bukit kecil itu. Saat itu, para prajurit perkasa yang mencari gudang harta karun telah melepaskan kekuatan mereka, mendarat tepat di bukit kecil itu. Banyak jenius menunggu dengan cemas. Harta karun di dalam kuil, yang tersembunyi di dalam prasasti kehidupan abadi, masih belum terbuka, dan kultivator yang memegang prasasti itu belum memahaminya. Kini, harta karun lain telah muncul, menarik perhatian mereka. Jika bukit kecil itu terbuka, harta karun itu pasti akan terungkap. Saat ini belum dimiliki, harta karun itu seharusnya tidak memiliki kekuatan mematikan. Jika mereka bisa mendekat, diterangi oleh cahaya samsara, mungkin mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang reinkarnasi. Siapa yang akan pergi saat ini? Mereka semua bergegas maju dengan penuh semangat. Bang! Akhirnya, dengan sebuah suara, bukit itu meledak sepenuhnya, dan kemudian bau yang memuakkan menyebar. Bau ini tercium ke segala arah. Tidak hanya itu, dari bawah, terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba, bongkahan materi hitam pekat beterbangan ke arah kerumunan. Apa ini? Apapun yang ternoda di senjata samsara juga merupakan harta karun. Seorang kultivator angkat bicara. Semua orang menatap tajam ke arah kawah raksasa yang meledak di bukit kecil itu, bahkan tak mundur. Beberapa bahkan mencakar, mencengkeram zat hitam pekat itu seolah-olah harta karun, bersemangat untuk memperebutkannya. Suara mendesis. Para jenius tak kuasa menahan diri untuk menyerang. Benda ini, yang tersegel di dalamnya, pastilah luar biasa. Bau ini salah. Banyak kultivator meraihnya, menatapnya, wajah mereka langsung muram. Benda ini bukan harta karun. Itu adalah limbah dan kotoran. Ini adalah kotoran dan kotoran ras binatang. Seorang kultivator iblis angkat bicara. Begitu ia selesai berbicara, wajah banyak kultivator berubah muram. Mereka benar-benar memperebutkannya seolah-olah itu adalah harta karun. Banyak kultivator bahkan memegang gumpalannya di tangan mereka.
Para jenius seperti Ge Jing dan Tao Yuanchen juga mulai muntah. Tempat itu bergejolak karena kegembiraan. Ada di bawah sana. Harta karun itu pasti ada di bawah sana. Bahkan sekarang, para ahli masih menatap tajam ke bawah. Ini adalah area pertambangan roh kuno, yang terletak di luar reruntuhan surgawi, dengan peta harta karun yang menerangi langit. Tentunya harta karun yang sangat berharga akan ditemukan, jadi bagaimana mungkin hanya ada bongkahan-bongkahan ini. Boom! Dengan satu pikiran, para ahli di sini mengguncang benda-benda itu, kilatan cahaya, tubuh mereka akhirnya bersih. Swiss. Saat berikutnya, mereka menyerang, menghancurkan kotoran di bawah. Kemudian, mata banyak kultivator berkilat. Apakah ini batu emas? Sepertinya ada kata-kata di atasnya. Mungkinkah itu bukan senjata samsara, melainkan gulungan batu emas kuno? Tapi ini pasti ditinggalkan oleh seorang ahli samsara, dan kata apapun di atasnya akan luar biasa. Semua orang langsung melupakan semua ketidakbahagiaan mereka sebelumnya. Tatapan mereka tertuju hanya pada gulungan kuno itu. Bertarung, zat kotor yang menutupinya ini pasti mencoba menghalangi kultivator lain. Hanya dengan datang dengan tulus, kita dapat melihat gulungan kuno yang berharga ini. Ini adalah master samsara yang kuat yang menguji tekad kita. Memang, ada makna lain. Mungkin maksud sang master adalah harta karun yang tak ternoda lumpur ini, tak tersentuh. Para master ini berbicara, lalu langsung menyerang. Kekuatan mereka seimbang, dan tak seorang pun mau melepaskannya. Dalam sekejap, batu emas itu melayang ke udara. Di bawah kekuatan gabungan kerumunan, batu emas itu tetap tak tersentuh dan benar-benar melayang di atas. Hari ini, tak seorang pun akan melawanku. Siapa kau? Di mana orang-orangku? Aku hampir tak mampu bertahan. Cepat baca kata-kata di gulungan kuno itu dan tuliskan. Entah itu warisan samsara, atau wawasan dan teknik yang dibagikan dengan para master samsara. Beberapa master berbicara, dan dalam sekejap, sosok-sosok tiba-tiba bergerak. Mereka melayang ke udara, melayang di bawah batu emas. Orang-orang kuat ini begitu kuat sehingga tak seorang pun bisa mundur, dan tubuh mereka tak mampu bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan sang jenius di sini memahami. Apa sebenarnya isi teks ini? Di kejauhan, beberapa praktisi sekte mendesah. Mereka lemah dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Sangat disayangkan berada jauh. Dan para jenius di bawah mereka, dengan harapan di mata dan hati yang berdebar, memfokuskan pandangan mereka pada kata-kata di atas emas dan batu. Ini adalah harta karun sejati. Akan menjadi berkah jika bisa melihatnya, apalagi mereka memiliki kesempatan untuk berada di bawahnya. Namun ketika mereka melihat kata-kata ini, wajah mereka langsung berubah. Terutama Ge Jing dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi amarah. Apa sebenarnya isi teks ini? Bacalah dengan cepat, aku juga ingin memahaminya. Orang-orang kuat itu sangat cemas dan berteriak.